Bab 704. Menyerahkan tugas penting kepada seseorang. Jika ingin mengatakan hubungan antara keluarga Xiang, keluarga Yang dan keluarga Zhang, itu berawal dari satu masalah. Beberapa tahun yang lalu, Tuan Zhang Xiaoli dari keluarga Zhang telah diserang oleh orang lain di Jiangcheng. Xiang Feixiong maju dan telah menyelamatkan nyawa Zhang Xiaoli. Ini membuat keluarga Zhang berhutang besar pada Xiang Feixiong, sehingga jika Xiang Feixiong ingin meminta Zhang Xiaoli untuk mendapatkan banyak informasi, keluarga Zhang tidak pernah menolaknya. Kamu menamparkan Xiang Feixiong di kompleks mewah Fudong, mengapa Xiang Feixiong tidak berani menjawab? Meskipun dia sangat benci, tetapi dia juga tidak bersaing denganmu secara terbuka bukan? Mengapa ini? Karena Xiang Feixiong adalah master bela diri yang paling hebat di keluarga Xiang. Keterampilannya dapat dikatakan jauh lebih tinggi daripada adiknya sendiri, Xiang Feilong. Dia adalah master yang sebenarnya, dapat dikatakan bahwa dia telah melewati berbagai badai dan angin di dunia ini, tetapi dia malah menjadi sabar di hadapanmu. Ini awalnya sudah tidak masuk akal. Alasannya adalah dia telah mendapatkan informasi tentangmu dari keluarga Zhang belakangan ini. Semakin lengkapnya informasi ini, dia akan semakin takut padamu. Jika ingin mengatakannya lebih jauh, kamu telah mengalahkan Zhan Wuya. Zhan Wuya adalah master alam transformasi. Sangat dimungkinkan bahwa Xiang Feixiong tahu bahwa dirinya sendiri tidak bisa mengalahkanmu. Ketika Long Yan mengatakan ini, dia mengingat penampilan Qin Lang di Sungai Huang. Dia tidak tahan untuk merasa terombang-ambing dan terpesona. Adapun tentang gerakan kecil, itu masih konstan, tetapi begitu kamu telah mengeksposnya, dia lebih rela untuk merendahkan dirinya dan juga tidak berani mencari masalah padamu. Aku rasa bahwa dia sudah sangat yakin padamu sekarang. Adapun tentang Yang Zhangwo, aku tidak tahu terlalu banyak tentangnya. Aku juga tidak menyangka bahwa Yang Zhangwo begitu akrab dengan keluarga Zhang sekarang, apalagi juga bisa mengendalikan tuan muda Zhang Qilin dari keluarga Zhang secara langsung. Tetapi aku tahu bahwa Yang Zhangwo pernah mencoba untuk beroperasi dengan tetua dari keluarga Zhang sana, tetapi itu gagal. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan bahwa Yang Zhangwo akan menyusup ke generasi muda keluarga Zhang, lalu dia akan mendukungnya sepenuhnya untuk naik tahta sampai dia bisa mengendalikan keluarga Zhang dan mengontrol saluran informasi. Jika Yang Zhangwo mendukung Zhang Qilin, maka Zhang Qilin pasti akan mendapatkan untung besar. Tidak hanya sumber daya dan koneksi yang meroket dan statusnya yang melonjak, tetapi juga akan membawa keuntungan yang jelas untuk keluarga Zhang. Seiringnya waktu berjalan, dapat diduga bahwa modal di tangan Zhang Qilin akan semakin banyak, bahkan statusnya di dalam keluarga Zhang akan terus meningkat. Karena kinerja yang luar biasa, kualifikasinya untuk menjadi pewaris juga akan semakin tinggi. Aku tidak tahu dengan yang lainnya, tetapi Zhang Xiaoli sangat menghargai Zhang Qilin sekarang. Ini juga bukan rahasia di kalangan keluarga. Tetapi meskipun Zhang Xiaoli cukup menghargai Zhang Qilin di satu sisi, tetapi di sisi lainnya sepertinya karena pertimbangan tertentu, dia tidak begitu mementingkan Zhang Qilin. Aku juga telah memikirkan sebabnya. Karena Zhang Xiaoli adalah seorang ahli berita, bagaimana bisa dia tidak tahu cara Zhang Qilin yang memulai kariernya? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti upaya Yang Zhangwo di baliknya? Juga masuk akal jika Zhang Xiaoli tidak ingin keluarganya sendiri dikendalikan oleh keluarga Yang, tetapi jika keluarganya dikendalikan oleh keluarga Yang, maka keluarga Zhang akan dikepung oleh keluarga lainnya, karena keluarga lainnya di luar tidak mengizinkan status keluarga Zhang yang netral berubah, apalagi pada saat yang bersamaan, Zhang Xiaoli juga tidak bersedia untuk merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Oleh karena itu,
Aku merasa bahwa alasan Zhang Xiaoli yang tidak menggunakan Zhang Qilin juga masuk akal, tetapi meskipun dia memanjakannya, Zhang Qilin juga sudah mulai semakin merajalela dan memprovokasi siapapun di mana-mana, sehingga mungkin saja Zhang Xiaoli sudah bisa melihat Zhang Qilin dengan jelas. Selama setengah tahun ini, perilaku Zhang Qilin telah dibatasi. Keberadaan Zhang Qilin di dunia luar juga telah mulai menghilang, baik itu secara disengaja ataupun tidak. Dia hanyalah generasi cucu yang biasa saja, itu saja. Tidak tahu apakah analisisku terhadap Zhang Xiaoli sudah benar atau tidak. Long Yan menggigit bibirnya dengan sedikit tidak percaya diri, lalu dia berkata, "Dari keberpihakan Zhang Xiaoli terhadap istri pertama, kita sudah bisa melihat beberapa petunjuk. Zhang Yaruo adalah anak dari istri pertama. Kakak Qin, coba kamu lihat, Zhang Xiaoli sekarang sudah meminta Zhang Yaruo untuk menangani urusan keluarga Zhang. Oleh karena itu, ini adalah penindasan atau pengabaian Zhang Qilin. Menurutmu apakah Zhang Qilin marah atau tidak? Jika tidak mendapatkan dukungan dari Zhang Xiaoli, takutnya Zhang Qilin akan saling bertentangan dengan Zhang Yaruo. Menurutku, kamu yang pergi mencari keluarga Zhang untuk bertindak dan menegur Zhang Qilin habis-habisan hari ini, Zhang Yaruo pasti merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Jika Zhang Qilin dicacatkan, orang yang diuntungkan adalah Zhang Yaruo. Jika ingin balas dendam, Zhang Yaruo juga tidak punya waktu untuk melakukan persiapan, sehingga sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan Zhang Yaruo." Bibir Long Yan terbuka dengan pelan. Hanya saja mungkin saja yang Zhang Luo akan marah. Analisis Long Yan sangat detail, tetapi ekspresi di wajah Qin Lang tidak berubah. Lalu dia berkata, "Yang Zhang Luo selalu memiliki pendapat denganku, terutama ketika aku bekerja sama dengan Lu Meichen untuk memulai bisnis. Dia bahkan ingin membunuhku. Sekarang ada Zhang Qilin lagi, itu bukan masalah besar." Qin Lang sama sekali tidak merasa tertekan. Yang Zhang Luo tampaknya pintar, tetapi sebenarnya dia tidak pintar. Dia memiliki harga diri yang tinggi. Jika dia benar-benar mempelajari sejarah Qin Lang selama ini, mungkin saja dia akan mengerti bahwa Qin Lang bukanlah orang yang bisa diprovokasi olehnya. "Kakak Qin benar-benar membuatku kagum padamu, kamu bahkan tidak takut untuk menghadapi gunung besar yang seperti itu." Long Yan mengagumi sikap Qin Lang. Dia menggosok cangkir teh dan perlahan memutarnya. "Kakak Qin, aku sebenarnya memiliki metode yang bagus. Kamu bisa mendapatkan Zhang Yaruo dengan metode pria tampan. Kemudian, kamu menarik Zhang Yaruo ke dalam tim kita. Kedepannya, tidak peduli pengorbanan apapun yang kita bayarkan, kita harus mendukung Zhang Yaruo sebagai kepala keluarga Zhang. Dengan adanya dukungan dari Zhang Yaruo, kita akan menjadi semakin kuat di Yanjing." Long Yan mengedipkan matanya yang indah. "Kakak Qin, aku tahu bahwa kamu dan kakak Zhong Yu sangat baik." Qin Lang terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa Long Yan akan memikirkan ide ini, lalu dia tersenyum kecut. "Aku juga bukan berondong, untuk apa aku bermain trik pria tampan?" "Long Yan, kamu sudah berubah. Kamu awalnya sangat polos, tetapi kamu sekarang malah duduk di sini untuk merencanakan strategi denganku." Keringat Long Yan sedikit mengalir di dahinya. "Kamu bukan berondong, aku juga bukan gadis cantik, tetapi godaanmu terhadap wanita cukup fatal." Qin Lang menjadi tercengang. "Apa yang kamu katakan dapat diandalkan dan nyaman?" Long Yan tertawa. "Kakak Qin, apakah kamu ingat bagaimana aku bisa mengenalimu saat itu? Kamu telah menyelamatkanku dan sejak saat itu, setiap kali kamu berada di sisiku, aku sudah tidak merasa takut pada apapun lagi. Aku berasal dari keluarga kaya. Aku juga telah melihat banyak pria yang unggul. Setelah melihat segalanya di dunia ini, aku baru tahu betapa pentingnya rasa nyaman dan dapat diandalkan. Terutama saat kamu menunjukkan kemampuanmu, tidak ada wanita yang bisa menanggung konflik visualmu yang sederhana dan menakjubkan itu. Daya tarik itu bagaikan magnet. Kakak Qin,
Apakah aku terlihat sedikit lebih geli? Long Yan menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kesan kasih sayang, seolah-olah dia sedang mengekspresikan emosinya yang sudah lama tersembunyi. Tidak ada ekspresi di wajah Qinlang, seolah-olah kata-kata Long Yan tidak masuk ke telinganya. Hari ini kamu menyerang keluarga Zhang sendirian, Zhang Yaruo pasti akan mengingatmu. Selama kamu sedikit mengangguk kepalamu, dia pasti akan jatuh ke dalam pelukanmu. Kakak Qin, wanita memiliki penilaian yang lebih tajam dan akurat dalam hal ini daripada pria, sehingga aku baru memikirkan metode ini. Suara Long Yan menjadi lembut, jika kamu tidak percaya, buatlah janji dengannya. Hehe, aku tidak begitu tertarik dengan keluarga Zhang. Qinlang bahkan tidak melihat bibir merah Long Yan yang sedikit terangkat. Long Yan, kamu terlalu kekanak-kanakan bukan? Sejak kapan kakak Qinmu menyelesaikan masalah dengan metode pria tampan? Tidak peduli seberapa hebat yang Zhang Wo, itu juga tidak pantas bagiku untuk menjual diriku. Lagi pula, mereka hanyalah beberapa ekor semut, yang tidak layak disebut di mataku. Haha. Long Yan terkekeh, aku bercanda denganmu, bahkan jika kamu bersedia bermain trik pria tampan, aku masih merasa tidak rela. Ini adalah pertama kalinya Long Yan berbicara dengan Qinlang seperti ini. Dia mengungkapkan perasaannya sendiri, hanya saja Qinlang selalu berpura-pura tuli dan bisu dan sama sekali tidak menanggapinya. Tetapi Qinlang merasa bahwa perubahan Long Yan sangat luar biasa. Dia juga tidak memikirkan alasannya secara spesifik. Sudahlah, jangan bicara tentang metode pria tampan lagi. Long Yan, kamu cukup membosankan. Qinlang mengetuk kepala Long Yan dengan ringan. Kalau begitu kakak Qin, aku tahu bahwa aku sedikit lebih mendadak untuk mengatakan begitu banyak, tetapi aku membantumu dengan tulus. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana caramu untuk melawan Yang Zhang Wo? Apakah kamu ingin melakukan pertarungan yang lama? Di sini adalah Yanjing dan juga kekuatan pusat keluarga Yang, tidak ada gunanya bagimu dan aku untuk melawannya perlahan. Tetapi kamu juga tidak bisa melakukan pertarungan yang cepat dan langsung menghancurkan Yang Zhang Wo. Ini adalah sebuah masalah. Singkatnya, jika tidak menghancurkan Yang Zhang Wo, kamu juga tidak akan hidup dengan baik di Yanjing, sulit sekali. Tenang saja, aku sudah memikirkan strateginya sebelumnya. Jujur saja, jika aku benar-benar tidak menyukai Yang Zhang Wo, ada apa jika aku langsung menghancurkannya? Aku merasa senang untuk bermain dengannya sekarang, untuk apa aku harus cepat-cepat untuk menghancurkannya? Sungguh membosankan sekali. Mulut Long Yan terbuka lebar. Dia juga tidak menyangka bahwa kakak Qin memiliki ide yang seperti ini, yang benar-benar membuatnya cemas dengan sia-sia. Qinlang tertawa dan berkata, gunakan kekuatanmu sekarang untuk membantuku melakukan dua hal. Jiwa Long Yan menjadi semangat, apa itu? Qinlang berdiri dan menemukan sebuah kotak, lalu dia membukanya di depan Qinlang. Di dalamnya berisi kartu saham rumah sakit umum Yanjing dan juga resep obat rahasia yang ditulis oleh Qinlang belakangan ini. Pertama, kerahkan sumber dayamu untuk membantuku mengambil alih rumah sakit umum Yanjing sesegera mungkin. Kedua, carilah perusahaan farmasi Huaxi di Linan, lalu biarkan Yu Zihe dan Yu Ming untuk merundingnya sesegera mungkin. Lihatlah apakah mereka bersedia mendirikan sebuah anak perusahaan untuk membantuku memproduksi obat di resep obat rahasia ini sepenuhnya. Mata Long Yan yang indah penuh dengan kesan gembira, Yu Ming selalu memikirkanmu. Kamu adalah orang yang paling dia kagumi dan paling bersedia untuk menyerah padamu di dalam hatinya. Tenang saja, perusahaan farmasi Huaxi pasti akan bekerja sama untuk mengikuti instruksimu sepenuhnya. Lia, jika hasil rundingnya tercapai, maka kamu mewakiliku bertanggung jawab untuk berdiskusi dengan keluarga Yu, minta Yu Zihe dan putranya untuk memproduksinya sebisa mungkin. Nada bicara Qinlang sedikit berat,
Produksilah sebanyak mungkin yang bisa mereka produksikan. Long Yan terkejut, lalu dia bertanya, "Kakak, apa ini?" "Sejenis obat, aku yang mengembangnya sendiri," kata Qin Lang. Setelah mengirim Long Yan pergi, kurang dari waktu 5 menit, Long Yan menelepon Qin Lang, lalu dia berkata bahwa Yu Zihe akan bekerja sama sepenuhnya untuk mengikuti instruksi Qin Lang. Qin Lang menyatakan kepuasannya terhadap jawaban Yu Zihe. Saat ini, Qin Lang kembali ke aula depan dan mendiagnosis beberapa pasien yang paling terakhir. Dia meminta 8 dokter besar untuk pulang dan beristirahat lebih awal. Selama waktu ini, ada sebuah panggilan tak dikenal yang terus masuk. Qin Lang tidak punya waktu untuk menjawabnya, tetapi panggilan itu tidak ingin menyerah, yang membuat Qin Lang merasa sedikit tidak nyaman dan langsung menutupi panggilan dari orang itu. Orang itu membawa maksud untuk memaksa Qin Lang menjawab panggilannya. Qin Lang menilai bahwa juga tidak ada masalah mendesak apapun yang terjadi pada keluarganya sendiri. Dia mencatat nomor ponsel kerabatnya sendiri. Namun, Qin Lang memiliki sejenis firasat bahwa panggilan ini bukanlah dari pengganggu, melainkan ada seseorang yang meneleponnya. Jika dia tidak salah menduganya, orang itu berasal dari aliran telapak besi, yang terpilih sebagai sandera. Oleh karena itu, Qin Lang sama sekali malas untuk memedulikannya. Bab 705. Bertarung dalam jarak dekat. Ketika Qin Lang sedang sibuk, ada bunyi suara bip di luar dan juga bunyi suara mobil yang jelas. Sebuah mobil mewah berhenti di depan klinik. Selanjutnya, muncul satu persatu mobil mewah di belakang. Ada 6 buah mobil mewah yang berhenti di depan klinik. Saat ini, waktu hampir mendekati jam pulang kerja. Qin Lang awalnya ingin menutup pintu kliniknya, tetapi setelah dia melihat adegan ini, dia menyerahkan pasiennya kepada orang lain dan kemudian melihat keluar. Beberapa wanita turun dari mobil. Satu persatu dari tubuh mereka dihiasi oleh permata. Sikapnya acuh tak acuh dan sombong. Orang yang turun dari mobil mewah yang berhenti terlebih dahulu adalah He Yaxin. Qin Lang juga baru bisa mengenali orang itu setelah melihat beberapa saat, karena dia juga hanya bertemu secara kebetulan di kereta MRT. Jika bukan karena terjadi sedikit konflik di antaranya, Qin Lang benar-benar tidak mengingat wanita ini. He Yaxin tampaknya sedikit lebih kuyu sekarang, tetapi itu masih tidak bisa menyembunyikan postur tubuhnya yang istimewa. Dia tampaknya seperti koboi, dengan sosok tubuhnya yang bulat dan 2 kalung panjang di lehernya. Dia terlihat segera dan cantik, tanpa kehilangan vitalitasnya yang muda. Beberapa teman wanitanya mengenakan sepatu hak tinggi dan menunjukkan kaki mereka yang indah di angin dingin. Dandanan mereka tidak begitu sama dengan He Yaxin, apalagi mereka juga terlihat sedikit lebih tua dari He Yaxin. Usia He Yaxin sekitar 23 atau 24 tahun. Saat ini, He Yaxin menatap Balai Hui Chun dengan jijik. Dia melihat Balai Hui Chun dengan cermat dan mencibirnya, sedangkan teman wanita lainnya juga tampaknya menghina, yang sama sekali terlihat seperti bukan datang untuk berobat. Qin Lang tiba-tiba teringat. Dirinya sendiri pernah bilang bahwa He Yaxin akan berada dalam kondisi kritis selama 3 bulan ini, tetapi tidak tahu apakah He Yaxin masih mengingatnya atau tidak. Setelah beberapa wanita itu berjalan masuk ke dalam, ada pengawal yang mengikuti mereka di belakang. Masing-masing di tangan mereka membawa sebuah kotak dengan dingin. Qin Lang merasa sedikit mual saat melihat adegan ini, ditambahkan dengan dirinya sendiri yang awalnya memiliki sedikit konflik dengan He Yaxin. Ketika dia tiba di Jiangcheng pada hari itu, dia sudah berkonflik dengan He Yaxin. He Yaxin masih ingin meminta pacarnya sendiri untuk mengajari Qin Lang, tetapi jika bukan karena pengurus Lian yang bertindak, takutnya mereka akan bertarung satu sama lain. Qin Lang menyipitkan matanya dan
berkata, "Halo, kami sudah tutup, datanglah lebih cepat jika ingin berobat di esok paginya." Qin Lang, jangan bicara omong kosong. Apakah aku datang ke sini untuk berobat? Kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri. He Yaxin masih mempertahankan gayanya yang agresif dan memperlakukan Qin Lang sebagai orang kampungan yang tidak pernah melihat dunia. He Yaxin menghela nafas dengan panjang. "Hari ini aku datang ke sini memintamu pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan Hui Qiao. Jika kamu bisa menyembuhkan Hui Qiao, dendam kita sebelumnya akan terhapus. Tahukah kamu bahwa kekuatanku di Yanjing tidaklah seperti yang kamu bayangkan? Terakhir kalinya ketika di kereta MRT, kamu bilang bahwa aku sakit dan mengutukku, tetapi aku baik-baik saja sekarang, apalagi yang bisa kamu katakan? Aku mendengar bahwa kamu telah memecat bibiku, bukan? Dasar kamu pecundang." Qin Lang berkata dengan acuh tak acuh, "Bibimu? Oh, Su Wei. Lia. Aku beritahu kamu, jika kamu bisa menyembuhkan Hui Qiao, aku akan melupakan dan menghapus segalanya. Aku juga tidak akan meminta pertanggungjawaban darimu. Bagaimana menurutmu?" He Yaxin mengancam Qin Lang. "Jika tidak, aku tidak akan pernah selesai denganmu." "Apa hubungan Song Hui Qiao denganmu?" Qin Lang tertawa. "Gadis ini benar-benar tidak punya otak. Ayahnya adalah sahabat dari keluargaku. Aku mendengar bahwa mereka telah memintamu pergi untuk menyembuhkannya, tetapi kamu malah tidak pergi. Aku secara alami mengenalimu dan mencari beberapa kakakku untuk menghabisimu, yakin atau tidak." Nada bicara He Yaxin mendominasi. "Maaf, kamu pergilah." Qin Lang meletakkan peralatan di tangannya di atas meja dan berkata, "Aku tidak bisa menyembuhkannya." Qin Lang juga bukan pertama kalinya melihat He Yaxin yang mendominasi. Dia baru saja tahu mengapa He Yaxin begitu sombong. Ternyata ada alasannya. Setelah dia mengenal orang sini dan sana, dia secara alami merasa bahwa dirinya sendiri juga sangat luar biasa. "Apa-apaan tidak bisa menyembuhkannya, kamu harus pergi. Jika memintamu pergi, kamu masih bersikap sombong, bukan? Aku benar-benar tidak bisa melihat penampilanmu yang sombong itu." Ekspresi di wajah He Yaxin yang cantik merosot. "Qin Lang, kamu jangan terlalu sombong, kamu ini benar-benar melebih-lebihi kemampuanmu sendiri. Apakah kamu yang memiliki sedikit keterampilan medis bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi satu-satunya yang tertinggi di dunia? Aku awalnya tidak punya penyakit apapun, bukannya kamu juga salah mendiagnosisnya? Aku rasa bahwa keterampilan medismu itu abal-abal. Dunia ini jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan, jangan merasa benar pada dirimu sendiri lagi." He Yaxin menatap Qin Lang. "Aku dan bibiku telah memberimu banyak muka dan membuat reputasi klinikmu ini menjadi terkenal, kamu jangan mengabaikan kebaikan dari orang lain." Ketika beberapa teman wanita He Yaxin melihat gaya berpakaian Qin Lang yang polos, mereka juga berkata dengan jijik, "Iya, sungguh melebih-lebihi kemampuannya sendiri, cukup membosankan sekali, itu akan menjadi kesedihannya jika dia tidak mengenal dirinya sendiri." He Yaxin membantu Song Changwei untuk datang mempersilakan Qin Lang. Betapa besarnya muka ini, apalagi juga ada banyak nona dari keluarga kaya yang datang di belakangnya, tetapi Qin Lang masih menyombongkan dirinya sendiri. Saat ini, Qin Lang berkata dengan tenang, "Benar. Kamu bilang bahwa keterampilanku buruk dan aku telah salah mendiagnosismu, kalau begitu aku tidak bisa menyelamatkan putri. Dari kepala biro Song lagi, jangan cari aku lagi, atau tidak kamu akan menunda perawatannya." "Kamu." He Yaxin dibuat marah oleh Qin Lang, lalu dia berteriak, "Qin Lang, aku mengerti. Kamu menginginkan uang. Oke, aku akan bernegosiasi denganmu. 10 juta yuan, 100 juta yuan atau 200 juta yuan. Katakanlah. Atau persyaratan apa yang kamu inginkan agar kamu bersedia untuk menyelamatkan Hui Qiao." He Yaxin menatap penampilan Qin Lang yang demikian, seolah-olah dirinya sendiri sangat berpengalaman, bukannya anak ini tidak ingin menyelamatkan orang.
Sudah jelas bahwa dia menginginkan uang, sehingga dia langsung mengerti. Kakak iparku sudah bilang bahwa jika kamu bisa menyembuhkannya, tidak masalah bagi kami untuk mengabulkan permintaanmu. Dia menatap Qin Lang seolah dirinya sendiri sangat berpengalaman, tetapi dia juga tidak mengerti bahwa dengan identitas Song Changwei yang demikian, mengapa Qin Lang tidak ingin menyanjungnya dan menyelamatkan orang. Nada bicara Qin Lang acuh tak acuh, aku tidak mampu, silakan kembali. Cukup. He Yaxin sudah tidak tahan lagi. Dia mengambil sebuah kotak dan melemparkannya ke depan Qin Lang. Uang kertas merah keluar dari dalamnya. Kemudian, dia mengambil kotak lainnya dan menghancurkannya semua di depan pintu masuk klinik. Uang dolar AS, euro, dolar Hong Kong semuanya keluar dari dalamnya. Jangan berpura-pura lagi, pecundang. Setelah Hui Qiao sembuh, semua uang ini adalah milikmu. Dia mengambil setumpuk uang kertas dan memukulnya ke tubuh Qin Lang, cukup atau tidak? Jika tidak cukup, kami akan mengeluarkan cek untukmu. Qin Lang, sudahlah. Keluarga Song berteman denganmu. Sudah cukup bagimu untuk memiliki uang yang sebanyak ini. Kamu yang begitu serakah, tidak akan mendapatkan apapun pada akhirnya. Setelah mukamu hancur, kamu bahkan tidak bisa menjadi dokter lagi. Beberapa teman wanita He Yaxin merasa sangat kesal. Mereka semua membela He Yaxin. Mereka selalu disanjung oleh orang lain, bagaimana mungkin mereka pernah dibuat marah oleh orang lain? Uang tunai di sini sudah sangat banyak, sekitar 10 juta yuan, ketulusan kami sudah sangat cukup. He Yaxin berdiri di depan Qin Lang dan wajahnya yang cantik terasa dingin, uang ini seharusnya sudah bisa mempersilakanmu bukan? Jika tidak, aku akan memanggil Bei Bei untuk memohonmu dan mengetuk kepala di depanmu. Qin Lang menyeringai, Mo Bei Bei, apakah kalian sangat kenal denganku? Bahkan jika Mo Bei Bei datang, Qin Lang juga tidak akan memberinya muka. Sebelum datang, He Yaxin sebenarnya merasa bahwa meskipun Qin Lang pernah bertengkar dengannya, tetapi alasan Qin Lang bertengkar dengannya bukannya diam-diam menyukai dirinya sendiri bukan. Dia merasa sangat percaya diri dengan kecantikannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ditolak oleh Qin Lang, yang membuatnya sangat frustrasi. Qin Lang ini terus menyombongkan dirinya, yang membuat He Yaxin dan beberapa wanita itu merasa sangat marah. Kalau begitu katakanlah, tunjukkanlah ketulusanmu, kami akan memenuhimu demi Hui Qiao. Sebenarnya, alasan mereka yang berulang kali gagal adalah karena Song Changwei awalnya sangat tidak mempercayai Qin Lang dan juga menegur adiknya sendiri dengan marah. Jika Song Changwei dan istrinya mengesampingkan prasangka mereka dan datang untuk meminta pertolongan dari Qin Lang dengan tulus, mungkin saja Qin Lang akan melihat muka Song Changsing untuk menyelamatkan Song Hui Qiao. Tetapi sikap mereka yang berulang kali arogan, sepertinya bukan datang mempersilakan Qin Lang untuk menyembuhkan Song Hui Qiao, melainkan terlihat seperti Qin Lang menyanjung mereka, sehingga Qin Lang merasa bahwa untuk apa dirinya merusak keterampilan medisnya sendiri. Uang bukanlah masalah bagiku. Qin Lang berkata dengan sedikit main-main. Bukannya kamu merasa bahwa dirimu sendiri sangat hebat dan ingin memaksaku untuk menyembuhkan Song Hui Qiao? Bukannya kamu bilang bahwa kamu sangat tulus? Oke. Sudut mulut Qin Lang terangkat, lalu dia berbalik dan melemparkan pisau kertas ke depan He Yaxin. Jika kamu mematahkan satu jari tanganmu, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Song Hui Qiao segera. Dia lanjut berkata, setia untuk teman, bukannya kamu ingin menyampaikan maksud ini? Kalau begitu, kamu tunjukkanlah padaku sekarang. Aku bukan menginginkan uangmu, melainkan ketulusanmu. Semua orang di tempat terdiam. Kelopak mata He Yaxin berkedut. Ketika melihat pisau kertas itu, wajahnya yang cantik menjadi pucat, lalu dia juga tidak tahan untuk mundur selangkah ke belakang. Orang gila. Eldiot. Gila. Siapakah aku? Aku adalah nona dari keluarga He. Siapakah Song Hui Qiao?
Dia adalah nona dari keluarga Song. Apakah kamu ingin memintaku mematahkan jari tanganku agar kamu bisa menyembuhkan Hui Qiao? Kamu sudah gila bukan? Qin Lang, kamu terlalu sombong, terlalu melebih-lebihi kemampuanmu sendiri. Jika sikapmu seperti ini, kamu jangan tinggal di Yanjing lagi, karena tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanmu. Beberapa teman wanita He Yaxin juga marah dan mengutuk Qin Lang. Ekspresi di wajah Qin Lang sama sekali tidak berubah. Lalu dia menyerahkan pisau kertas. Ada apa? Bukannya kamu tergila-gila demi hubungan keluarga sahabat? Song Hui Qiao menderita penyakit yang mengancam nyawanya. Mengapa kamu bahkan tidak ingin mematahkan satu jari tanganmu? Kembalilah jika kamu tidak ingin mematahkan jari tanganmu. Juga tidak ada orang yang memaksamu. Qin Lang tanpa basa-basi mengeluarkan perintah untuk mengusir He Yaxin, lalu dia berkata sambil menghela nafas. Untuk apa berpura-pura setia? Qin Lang, kamu mengabaikan kebaikan dari orang bukan? Ekspresi di wajah He Yaxin yang cantik merosot, kamu telah menggodaku beberapa kali. Apakah kamu merasa bahwa dengan adanya keluarga Lian yang melindungimu, kami tidak bisa menyentuhmu? Qin Lang yang mendominasi, Qin Lang yang mempermalukannya, membuat He Yaxin merasa sangat tidak nyaman. Dia memutuskan untuk membuat Qin Lang menunduk kepalanya hari ini. Ketika menghadapi tatapan He Yaxin yang dingin, Qin Lang sedikit tersenyum. Aku sama sekali mengabaikannya. Kamu tidak bisa memutuskannya. He Yaxin marah. Aku juga bukan orang yang bervegetarian. Aku telah melakukan persiapan sebelum datang ke sini. Kamu jangan mengira bahwa aku adalah orang Jiang Cheng dan tidak bisa menyelesaikanmu. Kakak Ling, hubungi pemadam kebakaran, lalu sampaikan laporan kita dan minta mereka datang untuk melihat apakah ada bahaya yang tersembunyi dari pemadam kebakaran di Balai Huichun atau tidak. Kakak Yu, berdasarkan kesepakatan kita pada pagi tadi, minta Departemen Medis datang ke sini untuk memeriksa apakah kualifikasi bisnis Qin Lang sudah memenuhi syarat atau tidak. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa memeriksa apapun darimu. He Yaxin menatap Qin Lang dengan main-main.